Di tengah laut ada kapal selam. Kapal berlayar di bulan Juni. Izinkan saya mengucap salam sebelum membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyar ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi karunia sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis taklim ini. Salawat serta salam mari kita curhat limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para masyayikh, kiai, para pini sepuh serta ibu bapak hadirin, juga tak lupa kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan dalam acara ini. Semoga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah. Santri zaman sekarang sudah lumrah berani kepada ustadz dan kedua orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya, sudah tidak peduli dengan bacaan Qur'annya. Mereka mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook dan Twitter. Bukan hanya bagi mereka yang akan terjun dalam berbagai profesi selain bidang keagamaan, bahkan bagi mereka yang akan menekuni dunia dakwah dan pengembangan Islam pun akan pemahaman teknologi dan pemanfaatannya. Dalam media dakwah juga sangat penting, sehingga karena realitas inilah banyak santri yang kurang berkah ilmunya, tidak bagi hidupnya, hingga rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal seandainya santri bahwa mengikuti wajangan kitab taklim muta'alim yang sudah lumrah diajarkan di pesantren manapun pada saat awal masuk pesantren, niscaya santri zaman sekarang akan mendapati ilmu yang berkah, hidupnya bahagia dan tidak mudah putus asa. Karenanya, sewaktu kita masih di pesantren, kita dididik agar tafakuh fiddin, juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, kita sebagai santri tidak cukup hanya belajar ilmu agama saja, melainkan ilmu yang dibutuhkan hari ini juga wajib dipelajari. Hal ini seiring dengan apa yang diajarkan kitab Taklimul Muta'alim sewaktu kita masih di pesantren. Wa yanbaghi lit-thalibil ilmi ayakhtara min kulli ilmin ahsanihi wa ma yahtaju ilaihi fi amrin dinihi fil hal thumma ma yahtaju ilaihi fil mal. Bagi pelajar dalam masalah ilmu, hendaklah memilih mana yang terbagus dan dibutuhkan dalam kehidupan agamanya pada waktu itu, lalu untuk waktu yang akan datang. Santri harus bisa menguasai keilmuan yang mampu mengantarkan kemenangan di dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip sebuah hadis bahwa sesungguhnya kalian berada pada zaman di mana banyak fuqaha sedangkan sedikit qurra dan khutbah. Maka amal pada zaman ini lebih baik daripada ilmu. Dan akan datang kepada manusia zaman di mana sedikit fuqaha sedangkan sedikit qurra dan khutbah. Maka ilmu pada zaman ini lebih baik daripada amal. Jadi di era sekarang ini memang menjadi suatu keniscayaan bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dan tentunya harus diimbangi juga dengan amal perbuatan. Hadirin yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh langsung untuk kita teladani, di mana beliau merupakan sosok pebisnis yang sukses. Kesungguhannya dalam berdagang mengantarkan Rasulullah mencapai kondisi yang mandiri secara finansial di usia muda. Contoh keteladanan inilah yang harus dicontoh oleh santri hari ini, bahwa mandiri secara finansial harus dirintis dan diperjuangkan dari sejak muda. Maka sudah sepatutnya santri tidak hanya belajar membaca kitab kemudian menghukuminya saja. Lebih dari itu, santri harus bisa mengaktualisasikannya. Harapan besar lainnya juga santri bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah. Pesantren sebagai tempat pembelajaran bagi santri yang telah menerapkan pendidikan berbasis penguatan karakter, di mana tujuannya dapat melahirkan santri etika luhur, berakhlak mulia dan berintegritas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.